Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Rabu pagi ini tanggal 22 November 2023. Waktu berjalan terus Bapak Ibu ya. Tinggal 8 hari lagi kita makin menjauhi dari awal November, makin mendekati titik akhir bulan November, makin mendekati bulan yang terakhir di tahun 2023, makin mendekati berakhirlah tahun 2023, memasuki tahun yang baru. Berarti pula makin mendekati kedatangan Tuhan. Untuk itu mari kita semakin berlomba-lomba, berjuang kita untuk menjalani hidup ini yang penuh dengan tantangan, perjuangan di dalam janji Tuhan. Amin. Perjuangan kita pasti di dalam janji Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian tiap perjanjian dalam Alkitab. Karena firman Tuhan berkata pada pagi hari ini kita mau baca Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 21 berkaitan dengan perjanjian Allah dengan Abraham, janji dengan keturunannya. Amin. Kita adalah keturunan Abraham. Kita adalah anak dari Tuhan Yesus. Di dalam Dia ada janji yang kekal, asal kita mau ada di dalam firman Tuhan. Amin. Ya, perjanjian dalam Alkitab adalah firman Allah. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku punya. Amin. Haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin. Aman kita di dalam Yesus. Tiap perjanjian dalam Alkitab. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiap pasal, ayat baris, oh aku sangat cintai firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku selalu berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam firman Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 23 ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, bukan seperti itu keluargaku di hadapan Allah, sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Amin. Teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menubuhkannya? Tiap perjanjian yang kekal itulah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap pasal, ayat baris, oh aku cintai Tuhan Yesus. Firman Tuhan, ya dan amin. Aku sangat yakin akan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan
dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Ku mau hidup setia, taat pada firman Tuhan. Ku yakin janji Allah pasti digenapi janji Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami pada pagi hari ini mau baca firman Tuhan. Amin, haleluya. Bawa aku selalu di dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Bentuklah hidupku Bapa menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kelemahanku. Ampun Bapa. Bentuk hidupku menyongsong kedatangan Tuhan yang besar. Aku sambut kedatangan-Mu Bapa. Hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Ku siapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan kita pagi ini bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Tidak ada satupun yang sakit, saya percaya, di antara Bapak Ibu. Karena kita ada di dalam janji Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Karena janji Tuhan berkata di dalam 2 Samuel pasal 23 ayat 5, demikian firman Tuhan. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Amin. Keluargaku di hadapan Allah. Bapak Ibu, tiap-tiap keluarga ada janji Tuhan di hadapan Allah. Berarti jadikan Tuhan sebagai sentral hidup kita di hadapan Allah. Berarti Allah bersama kita. Dan kita mari utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Sebab Ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal. Amin. Hebat kalau bersama Yesus. Bukan janjian sementara. Bukan janji 1 bulan atau kontrak 3 tahun. Bukan. Tapi perjanjian dengan Tuhan adalah perjanjian yang kekal. Berarti kita akan mendapatkan hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di dalam Dia ada janji Tuhan teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Oh, dahsyat kita. Bangga kita kalau di dalam Yesus. Bahagia saya bersama Yesus. Hari-hari saya selalu cintakan firman Tuhan. Masuk selalu di dalam hadirat Tuhan. Masuk selalu di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam ada janji Tuhan teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Dan Tuhan katakan, sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah Dia yang menumbuhkannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu Saudara semua, pagi ini Tuhan memberikan keselamatan dan kesukaan. Karena itulah janji Tuhan yang kekal. Mari kita mau selalu cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, sungguh bergairah selalu di dalam nama Tuhan. Bersemangat selalu di dalam Tuhan. Berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala untuk ikut Tuhan. Suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa kita di surga. Ya, kasihan mereka yang peperangan, ya, yang di Gaza itu. Saya tidak menyalahkan Israel yang menyerang situ, karena Hamas yang menyerang dulu, saudara. Ya, sebetulnya kalau tadi tidak Hamas yang menyerang, tidak terjadi peperangan. Tapi yang jelas ini sumber satu-satunya adalah iblis, sumber peperangan yang ngompor-ngomporin, saudara. Ya, sehingga manas-manasin Hamas menyerang ke Israel. Israel membalasnya. Itu sumbernya iblis itu semua, saudara. Ya, iblis mungkin kacau balau. Memang berlaku firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan hidup dengan segala kelimpahan. Oleh itu mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Jadikan Tuhan adalah sentral dalam hidup kita. Jangan pernah kita jauh dari Tuhan. Tapi mari kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Harapan kita hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya sumber kehidupan. Sumber damai sejahtera. Sumber sukacita.
Sumber segala-galanya hanya datang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca Kejadian 15, puji Tuhan. Terus kita baca sejarah firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Kita buka nih, firman Tuhan merupakan sejarah yang nyata tentang perjalanan Abraham dan Israel. Terus kita mau cinta Tuhan sama dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan harus berpadanan dengan firman Tuhan. Mari saya mau baca Kejadian 15 ayat 1, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham. Abram ya, dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Oh dahsyat saudara. Firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abram. Namanya masih Abram ya, bukan Abraham. Nanti diganti Abram. Nanti kalau kita baca sudah Kejadian 2 pasal lagi sudah. Kejadian pasal 17. Nanti saya mau cerita sudah. Supaya jelas kehidupan Abram dengan Abram berbeda saudara ya. Waktu peristiwa Abram terjadi perang, kehidupan kita lama masih menggunakan kedagingan saudara. Tapi kalau sudah menjadi Abram beda saudara ya. Nanti kita mau lihat, biar hari ini kita minta sama Tuhan, Tuhan supaya tuntun hidupku, supaya langkah hidupku melangkah bersama Tuhan. Maka firman Tuhan katakan kepada Abram, luar biasa kepada Abram ya. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Oh luar biasa janji Tuhan kepada Abram. Demikian firman Tuhan bukan hanya kepada Abram pada pagi hari ini, tapi firman Tuhan kepada kita semua. Mari janganlah takut, serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan menjadi perisai kita ya. Tuhan akan memberkati, ada upah besar buat setiap orang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, demikian janji Tuhan juga kepada kita. Firman Tuhan iya dan amin, dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Terus berikutnya ayat yang kedua, Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah akan kau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Oh kasihan saudara. Jadi Abraham terus istrinya Sarah masih mandul saudara. Tuhan belum dikaruniakan anaknya Ishak, belum ada saudara. Jadi Abraham merasa wah hidupnya sendiri bersama istrinya saja, bersama hambanya itu Eliezer orang Damsyik. Tapi Abraham dengar setiap doa seruan. Demikian ini firman Tuhan kepada kita semua. Mari, apabila bapak ibu punya masalah, ada pergumulan, mungkin di antara bapak ibu ada istri-istri yang masih mandul, ya belum Tuhan karuniakan, percaya datang kepada Tuhan, berdoa terus, percaya kepada Tuhan, serahkan semua setiap langkah hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan Abraham, Tuhan Ishak dan Tuhan Yakub adalah Tuhan Yesus Kristus, adalah Tuhan kita semua. Kalau Tuhan ribuan tahun yang lalu sampai saat ini Tuhan yang sama, adalah janji yang kekal. Mari kita baca berikutnya kata yang ketiga. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisnya. Dia berbicara kepada Yesus, dia berbicara kepada Tuhan. Aku tidak punya keturunan, jadi ahli warisku, aku tidak punya ahli waris. Jadi ahli warisnya diberikan kepada siapa? Hambanya, yaitu Eliezer. Tapi Tuhan dengar. Mari berikutnya ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dia yang akan menjadi ahli warismu. Oh, dahsyat Tuhan. Langsung Tuhan respon. Ini bukti nyata Tuhan itu begitu baik. Pada waktu Abraham punya masalah, aku sudah tidak punya ahli waris. Aku punya hamba Eliezer, aku berikan ahli waris kepada dia, karena aku tidak punya anak. Pada waktu berdoa demikian, Tuhan menjawab langsung. Kata Tuhan, bukan itu, hambamu itu bukan menjadi ahli warisnya, melainkan anak kandungmu, dia yang akan menjadi ahli warismu. Oh, dahsyat. Padahal ini belum terjadi. Itulah janji Tuhan. Sama dengan kita saudara. Kalau kita punya masalah, jangan pernah nyalakan Tuhan, jangan pernah ngomel, jangan pernah nyalakan siapapun, tapi berserah kepada Tuhan dengan sikap yang rendah hati. Percayalah, Tuhan akan sanggup melakukan perkara besar. Karena Tuhan berfirman dalam Ayub 42, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan rancanganmu tidak pernah gagal, yaitu rancangan damai sejahtera. Perhatikan berikutnya saudara. Apa yang Tuhan janji ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika kau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunan. Oh coba nih saudara. Jadi Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunannya seperti bintang-bintang di langit. Saudara. Beda saudara. Jadi artinya membawa Abraham tuh lihat di atas,
Supaya pandang, pikirkan perkara di atas. Karena Tuhan di atas. Pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Kalau kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 2. Pikirkan perkara di atas, bukan perkara di bumi. Maka keturunan Abraham dikatakan, lihat bintang di atas. Berarti pandang kepada Tuhan di atas. Mari kita dalam menghadapi setiap masalah, mari kita pandang kepada ke atas. Pandang siapa? Tuhan Yesus. Dia sanggup memberikan. Mari ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Iman kepada Tuhan menghasilkan kebenaran. Karena iman datang dari kebenaran firman Tuhan. Maka penting di sini saudara. Di sini kita bisa belajar. Karena Abraham lalu percayalah Abraham. Artinya belajar kita percaya kepada firman Tuhan. Kalau kita melangkah bersama firman Tuhan, maka terwujudlah kebenaran Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam kebenaran Tuhan ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Percaya kepada Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Karena percaya itu berkatan kebenaran. Maka Abraham disebut Bapa sebagai kebenaran. Kepadanya sebagai kebenaran. Lagi ayat ke-7. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Benar saudara. Ingat saudara, pada waktu di Kejadian pasal 12. Tuhan kan bicara kepada Abraham, pergilah dari negerimu. Pergilah dari sana saudaramu. Karena orang tuanya dari Abraham namanya Terah. Dia berjanji dia akan keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan minta supaya perjalanan melangkah bersama Tuhan dari Ur Kasdim, kota asal Abraham, ke negeri tempat yang Tuhan janjikan. Berikutnya mari. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dan mereka tahu bahwa aku akan memilikinya. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tukur dan seorang anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, potong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotongnya 2. Ketika burung-burung buas hingga pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputnya gelap gulita yang mengerikan. Ayat 13, firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ini janji Tuhan sudah dikatakan sebelum terjadi, tapi ada sudah janji Tuhan. Keturunannya siapa yang keturunan? Bangsa Israel. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 12, ya dikatakan di 400 tahunan. Dan ternyata di dalam Keluaran 14 ayat 40 dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Jadi cocok firman Tuhan. Nanti sekitar 400-an tahun. Dan ternyata akan diperbudak di Mesir. Tapi kita janji Tuhan ayat 14. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan setelah mereka itu akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Bangsa yang memperbudak bangsa siapa itu adalah Mesir. Dan ternyata Mesir mendapat hukuman dari Tuhan, saudara ya. Ini firman Tuhan, bukan saya. Ya, ayat 15. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurhajanan orang Amori belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatan perapian yang berasap beserta suling berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, sungai Efrat. Coba nih, janji Tuhan dari awal saudara. Jadi Kanaan Palestina itu sebetulnya janji Tuhan kepada Abraham sampai kepada keturunannya, bukan milik siapapun saudara, milik bangsa Israel. Ini firman Tuhan. Ya, kata Tuhan pada hari itulah mengadakan perjanjian Abraham serta berfirman, kepada keturunan mula kuberikan negeri ini. Ini janji Tuhan kepada Abraham, kepada keturunannya akan diberikan negeri itu, negeri Kanaan yang saat disebut Palestina, yang saat ditempati oleh Israel. Itulah janji Tuhan ya. Ayat 19, yakni orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Feripaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Ini Palestina sudah, termasuk Israel yang saat ini didukung oleh Israel. Ini janji Tuhan, tidak bisa diberikan oleh siapapun. Ini janji Tuhan. Demikian juga buat kita semua
Ya, bahwa Tuhan ada di dalamnya, ada janji Tuhan. Saya kasih yang terakhir di dalam Roma 8 ayat 17. Maka pentingnya kita mau bersama dengan Tuhan, karena di dalam Yesus ada janji-janji yang kekal. Ini sebagai terakhir janji Tuhan kepada kita. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Kita adalah anak-anak Allah yang menerima janji Tuhan, yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Dipermuliakan kalau kita ada bayar harga. Ya, memikul salib Yesus, penyangkalan diri. Ikut Yesus tidak gampang, saudara. Saya beritakan firman Tuhan pagi malam secara daging cukup capek. Tapi semua saya lakukan karena Yesus. Semua karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Filipi 4 pasal 4 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia, oleh karena Dia yang memberikan kekuatan. Mari kita mau datang pada Yesus. Kita mau cinta Tuhan, karena di dalamnya aja janji Tuhan yang kekal. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Ini penting. Kita sebagai anak Tuhan mewarisi janji itu Tuhan, harus kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan, orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan menderita bersara, pikul salib Yesus, ikuti firman Tuhan, masuk ke surga, menerima janji Tuhan melalui pintu yang sesak, pintu yang sempit, tapi di balik semuanya ada hidup yang kekal buat selamat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tiap perjanjian dalam Alkitab, ya itulah firman Tuhan. Haleluya. Tiap pasal ayat baris, oh aku cintai firman-Mu. Amin. Haleluya. Ku berharap cintanya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tiap perjanjian dalam Alkitab firman Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Haleluya. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara, firman Tuhan, ikuti janji Tuhan, karena di dalam janji Tuhan ada janji yang kekal, teratur, terjamin segala-galanya. Di dalam Dia ada keselamatan dan kesukaan. Dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu semua diberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin. Haleluya.